jauh-jauh hari sebelum era dunia berita online ini marak, dia telah mencetuskan yang namanya kompetensi wartawan. Artinya setiap wartawan itu harus diuji kompetennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ridho Putra dalam kegiatan Smart Discuss Teh dan Ngopi, teman hangat ngobrol pintar. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang pers, senior pers ternama di Sumbar ya Pak ya. Bagaimana? Pak ya. Beliau seorang senior pers cukup terkenal di Kota Pariaman. Mungkin biar kita lebih enak bincang-bincangnya Pak, bisa perkenalkan diri kepada penonton kita yang ada di sana. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan ibadah Ramadan pada hari ini dan tahun ini. Terima kasih kepada aktivis pergerakan yang memfasilitasi kegiatan diskusi ini. Kali ini diskusi seputar jurnalistik atau wartawan atau media dan segala macamnya. Sebelumnya saya diminta untuk memperkenalkan diri. Baik, sebenarnya saya tidak pula senior di bidang ini, cuman secara istilah orang Minang itu didahulukan selangkah, ditinggikan serangti di keorganisasian Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten dan Kota Pariaman. Itu kepengurusannya habis tahun ini, kalau tidak salah itu Oktober tahun ini, karena kepengurusannya itu berlaku 3 tahun dari 2018 sampai 2021. Kemudian saya di jurnalistik itu berkecimpung sejak reformasi akan meletus. Berarti 1998. 1999. Atau pada saat Presiden Abdurrahman Wahid mencetuskan menghembus Departemen Penerangan itu kan punya moto dulu, api dan tak kunjung padam. Jadi setelah Presiden Abdurrahman Wahid itu dihembusnya, artinya Departemen Penerangan itu kan hilang waktu itu, tidak ada lagi Departemen Penerangan. Yang ada itu sekarang itu kan Kominfo namanya. Cuma agak beda lah. Bahasanya dibedakan. Artinya awal-awal itulah saya memulai karir jurnalistik. Waktu itu dunia belum seperti digitalisasi sekarang. Dunia masih dunia konvensional. Kita itu membuat berita itu masih dengan presenting, presenting itu di fax ke Padang lewat wartel. Waktu itu kan wartel banyak itu. Kemudian sampai sekarang itu telah melalui berbagai banyak media, sejak dari koran mingguan, majalah, tabloid di daerah sampai ke regional seperti yang terbit di Medan, Harian Bersama, pernah juga seperti pertama-pertama itu muncul portal berita ini muncul, itu saya bergabung dengan Seru.com, terbitan Jakarta. Itu juga salah satu media yang dirintis oleh orang-orang NU, para aktivis media NU di Jakarta
minta saya bergabung di sana. Nah akhirnya sekarang media itu tenggelam begitu saja, hilang entah kemana. Kemudian ya itulah sedikit perkenalan di dunia saya, yaitu dunia media, baik media cetak sampai media online. Berarti hampir berapa tahun tuh? 20 tahun ya Pak ya? 30 tahun, berapa tuh tahun dari reformasi? Ya dari 99 sampai 2020. Sampai 20 tahunan. Iya, 20 tahun. Lama berkecimpung di dunia jurnalistik. Nah, sedikit tentang jurnalistik tadi. Setelah perkenalan tadi, jurnalistik sebagai perpanjangan tangan pemerintah sejak Undang-Undang Kebebasan Pers. Bagaimana pandangan seorang Pak Damanuri memandang undang-undang itu sendiri? Pers atau dunia jurnalistik diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang sampai sekarang undang-undang itu belum berubah, masih tetap seperti itu. Di situ dijelaskan banyak hal, baik tentang sikap pers itu sendiri. Kalau dibilang itu corong pemerintah mungkin agak salah juga, karena dia secara undang-undang dia berada di tengah-tengah secara independen, kecuali media itu media kepunyaannya pemerintah, itu jelas berpihak kepada pemerintah, seperti TVRI, LKPN Antara, itu kan yang milik negara. Sebenarnya kalau kita merujuk jauh ke atasnya, media ini adalah sebuah alat propaganda oleh kelompok-kelompok masyarakat, oleh ormas-ormas, oleh partai politik. Itu awalnya tatkala media itu hadir. Jadi artinya kalau partai politik itu tak mempunyai media, dia tidak akan terkenal, dia tidak akan bisa berkembang. Nah, salah satu untuk mengembangkan dirinya, dia wajib memiliki media. Makanya pengaruh partai politik itu sampai sekarang di dunia media itu masih ada. Artinya setiap media-media besar kayak di Padang itu kayak Haluan, Singgalang, Padang Express, Pos Metro gitu kan. Itu masih ada pengelola-pengelolanya yang mencengkramkan kakinya di sebuah partai politik, atau sebaliknya partai politik sendiri yang memanfaatkan media itu. Nah, jadi artinya apa? Ketika kita menyebut sebuah media, itu agak susah melepaskannya dari pengaruh partai politik dan kekuatan partai politik. Karena memang dasarnya yang membuat media itu adalah orang-orang politik sebagai alat untuk propagandanya. Kemudian ini berubah dengan keadaan zaman. Media itu karena tidak bisa lagi untuk menghidupinya kalau dia masih bertahan sebagai alat kekuatan politik. Tetapi dimasukkanlah unsur di situ, unsur bisnis, unsur hiburan, dan unsur-unsur lainnya. Tapi sekarang kalau kita lihat sudah banyak unsur bisnisnya, sehingga media itu sudah mampu berdiri kokoh dan kuat menghidupi dirinya. Independen. Independen. Makanya lahir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 itu menyatakan bahwa wartawan tidak boleh berpihak kepada kekuatan manapun, baik kekuatan pemerintah maupun kekuatan non-pemerintah. Media itu berpihak kepada kebenaran, media itu berpihak kepada keadilan. Dia akan selalu terdepan membela hal-hal ketimpangan di tengah masyarakat, menyampaikan informasi.
gagasan informasi. Ya. Itu sejarah sedikit perjalanan media itu sehingga membuat orang yang mengelola media itu fokus untuk mempertahankan citranya sebagai lembaga independen, sebagai lembaga kekuatan sosial kemasyarakatan. Dia tegak di atas kebenaran, selalu menyuarakan ketidakadilan. Yang jelas, apapun yang disuarakannya tetap mengacu kepada fakta dan data. Dia sangat-sangat tidak boleh dan sangat-sangat dilarang menyebarkan berita-berita yang sepihak. Yang istilah sekarang itu disebut berita hoax, berita-berita bohong. Itu artinya apa? Berita itu sepihak, lalu sudah disebarkan ke berbagai macam. Nah, tentu ini kurang menyenangkan oleh pihak lain bila ada berita itu terkait dengan kontrol sosial. Nah, jadi tugas wartawan itu harus menvalidkan data dan faktanya. Ketika dia menemui sebuah kontrol sosial, dia tidak boleh memegang satu narasumber. Harus mengumpulkan banyak narasumber, harus menghubungi seluruh pihak-pihak yang terkait di situ, sehingga orang bisa menilai sebuah berita itu adalah berita yang objektif, berita yang betul-betul menegakkan nilai-nilai kebenaran. Bisa dipercaya, harus seperti itu. Dan wartawan dalam undang-undang itu dilarang menyiarkan berita bohong, berita sadis, dan berita. Makanya ketika ada tabrakan, itu sengaja dibuat inisial kadang ya. Ada yang dibuat inisial, nah kalau gambarnya itu dikabulkan. Karena itu sadis. Kan banyak darah-darah, banyak itu membuat sebagian orang yang melihat bisa jantungan, bisa down melihat gambar yang seperti itu. Nah, media harus berperan menegakkan di situ bahwa itu disamarkan. Betul itu kejadian, tapi karena ini mengingat kemanusiaannya harus kita samarkan agar pihak-pihak lain tidak merasa dirugikan oleh objek berita itu. Baik, menarik pembahasan kita kali ini tentang jurnalistik. Baik, lanjut Pak. Tadi kan sempat menyinggung fenomena hoax dan berita-berita clickbait. Artinya berita itu kadang sekedar berita itu pancingan gitu. Bagaimana seorang Pak Damanhuri memandang berita hoax dan clickbait, berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan? Kemudian yang namanya era digitalisasi sekarang, kita hampir setiap saat disuguhkan oleh berita-berita yang kadang-kadang berita-berita palsu, berita-berita bohong, berita-berita yang tidak menyenangkan. Kalau kita runut awal-awal HP Android ini mulai berkembang, itu lajunya sangat tinggi. Belakangan setelah Pilpres lah, nah itu mulai agak menurun. Dan itu fenomena yang harus kita hadapi, yang harus kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Bahwa itu adalah ada semacam kelompok-kelompok masyarakat yang tugasnya memang seperti itu. Tugasnya melakukan propaganda melalui informasi-informasi seperti itu. Nah, Dewan Pers selaku lembaga yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah organisasi wartawan dan media massa, dia selalu selektif dan dia selalu memberikan hal-hal yang terbaik terhadap dunia media massa. Artinya apa? Masyarakat yang merasa dirugikan oleh satu pemberitaan diberikan kebebasan untuk memberikan hak jawabnya. Artinya masyarakat yang dirugikan itu boleh
memberikan hak jawab kepada media yang bersangkutan karena dia merasa tercemarkan. Itu seperti tadi, karena sang wartawannya itu memahami undang-undang itu sepotong-sepotong, memahami kaedah-kaedah jurnalistik itu sebagian-sebagian, lalu sudah menggunakan pisaunya itu dan tanpa disadari ada orang yang dirugikan di situ. Wartawan itu bukan dilarang melakukan pemberitaan kontrol sosial, silahkan. Dan itu malah sangat dianjurkan, sangat dituntut untuk kecerdasan masyarakat. Tetapi ketika ada hal kelompok lain yang merasa terpancing emosinya di situ, sebelum itu tayang harus kita temui, harus kita tabayun di situ, harus kita jelaskan, harus kita beri kesempatan walaupun sepatah atau dua patah kata. Memvalidasi bersama. Kemudian yang wartawan itu memperlakukan narasumbernya bagaikan orang praduga tak bersalah. Nah, sama kayak di pengadilan itu, hakim memperlakukan tersangka itu sebagai praduga tak bersalah. Boleh di sudut-sudut. Oh, nggak boleh. Itu ada motif lain dan ada motivasi lain, atau ada dendam tersendiri dari seorang wartawan kepada yang bersangkutan. Sebab wartawan itu kan manusia juga. Dia ada punya rasa dendam, ada punya rasa dengki, ada punya rasa sakit hati. Namun kalau kita halus-haluskan, kalau kita kaji undang-undang itu, kalau kita kaji kode etik jurnalistik itu, malah seorang wartawan itu punya pandangan yang lapang, punya jiwa yang luas, punya nilai objektivitas yang sangat luar biasa. Dia tidak mudah dihinggapi oleh penyakit sakit hati, dan dia selalu memandang sesuatu itu secara objektif. Makanya ketika fenomena terjadi itu di Pilpres kemarin, katakanlah semacam fenomena Jokowi gitu, itu kan fenomena yang meramaikan media massa. Fenomena yang sangat menarik bagi media, baik dari segi positifnya maupun dari segi negatifnya. Itu sangat menarik. Malah ketika dia maju di Pilkada DKI Jakarta itu kan, ketika menghadapi Fauzi Bowo, tak satu pun lembaga survei yang mengatakan kalau dia terpilih menjadi gubernur. Itu tak satu pun lembaga survei. Tetapi media mampu memposisikan bahwa Jokowi itu terpilih. Kenapa? Karena di media itu dia bisa masuk ke ruang-ruang yang tidak terpantau oleh dunia lembaga survei, dunia politik, dan dunia segala macamnya. Dia masuk ke ruangan yang paling sunyi, ruangan yang paling jauh dari jangkauan publik. Dia bisa masuk ke situ, dan orang berbicara dari hati ke hati di situ. Orang berbicara secara jujur, dan itu yang diungkapkan oleh media. Saya sengaja beli satu buah buku itu, Jokowi Politik Tanpa Pencitraan. Jadi ada ulasan seorang jurnalis di situ bahwa nilai-nilai yang dibawa oleh Jokowi itu sangat-sangat luar biasa dan agak sulit dicari tandingannya. Itulah makanya terjadi hal-hal yang di luar jangkauan umum banyak orang. Nah, jadi itulah pandangan media. Seorang yang aktif di media itu harus sangat dijauhkan oleh rasa benci, rasa dendam. Harus netral mungkin. Harus, dan sangat-sangat dituntut, sangat-sangat harus. Dan ketika dia menjatuhkan pilihannya, kalau di organisasi PWI itu umpamanya saat pileg, dia menjatuhkan pilihannya dengan meleburkan dirinya menjadi salah satu calon anggota legislatif. Itu dituntut oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi untuk menanggalkan jabatannya di organisasi itu. Dulu kalau di media sebelum 3 tahun belakangan inilah, itu media pun menyuruh yang bersangkutan untuk memilih aktif di media ini atau memilih
aktif di calon anggota legislatif. Nah itu dulu, karena pada weekend, karena dulu itu sejak dari yang kecil-kecil sampai ke yang terbesar, si wartawan itu dalam lingkup media itu semuanya ditanggung oleh media itu. Nah sekarang karena fenomena media itu sudah banyak, orang bahkan dengan mudahnya membuat sebuah media dengan gampangnya, hanya dengan sebuah badan hukum resmi dia sudah bisa membuat media. Itu makanya berita-berita itu banyak yang ya kurang matang itu. Kemudian kalau dulu itu saringan berita itu menjelang terbit itu ada 4 lapisnya itu. Pertama dari wartawan, dicarinya berita, kemudian diolahnya, dikirimnya. Dikirimnya itu belum tentu serta-merta dimuat, disaring oleh redakturnya apa topik beritanya. Umpamanya berita itu berita soal ekonomi, itu perginya ke redaktur ekonomi. Redaktur ekonomi ini mengedit berita ini sesuai keasliannya, dieditnya, baru setelah itu diserahkan ke redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana minta persetujuan pemimpin redaksi apakah berita seperti ini layak dimuat atau tidak. Nah, dalam sidang redaksi yang dilakukan setiap hari di kantor media itu memutuskan berita ini layak dimuat atau berita ini tidak layak dimuat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Nah, makanya orang pelajar dunia tulis menulis itu dulu kadang-kadang sudah 100 kali mengirim naskah ke media itu tidak dimuat-muat. Kenapa? Ada banyak faktornya. Mungkin tulisannya agak kurang tajam, atau tulisannya kurang punya referensi, atau si penulisnya itu belum bernama, belum kayak Zeki Aliwardana ini. Kalau Zeki ini kan sudah punya nama nih, karena sudah menjadi ketua GPANSOR, sudah menjadi tokoh dia di Padang Bremen. Ini yang menulis itu umpamanya Nurdin ini tidak tahu siapa dia kan, entah dia anggota PMI atau ketua PMI, tidak pula dijelaskannya kan. Nah artinya apa? Orang yang menulis itu harus ada mempunyai nama, nilai-nilai sosialnya. Artinya setidak-tidaknya dia mempunyai nama di tengah masyarakat. Jadi ketika redaktur itu menerima tulisannya itu, oh ini Zeki yang sering tampil di koran ini, sering kita baca komentarnya nih, atau sering dia nongol di Padang TV misalnya, atau sering dia diwawancarai oleh radio. Jadi apa namanya, media ini memang sangat luar biasa untuk membesarkan seseorang, dan sangat luar biasa pula ketika seseorang ingin dijatuhkannya. Iya, betul. Betul-betul bisa terpuruk dan betul-betul hilang dari peredaran gitu kan. Artinya orang menyebut demokrasi di Indonesia itu pilarnya ada 4. Ada eksekutif di bidang pemerintahan, mulai dari presiden sampai kepada kepala desa atau wali nagari. Kemudian eksekutif, legislatif, legislatif, yaitu anggota DPR, DPD, sampai kepada DPRD. Kemudian yudikatif, penegak hukum, sejak dari kejaksaan, pengadilan, kepolisian. Kemudian yang keempatnya baru pers. Pers ini apa? Adalah kekuatan sosial kemasyarakatan yang dimiliki oleh media. Dia bisa masuk kepada eksekutif, bisa masuk kepada legislatif, bisa masuk kepada yudikatif. Artinya ruang geraknya bebas, sebebas-bebasnya, tapi harus mempunyai kendali yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 dan Kaedah Kode Etik Jurnalistik. Artinya berangkat dari moralitas wartawan itu sendiri. Nah, ini menarik nih, diskusi kita kali ini sangat berbobot bersama Pak Darman Huri. Menarik, banyak pembahasan tadi tentang informasi, tentang alat kekuatan politik, berita, tahapan-tahapan berita konvensional, bahkan berita-berita. Ya kalau dilihat dari Pilpres kemarin itu karena berita masuk tinggal share gitu, yang kirim, tidak seperti berita-berita konvensional yang kemarin.
Nah ini menarik nih. Lanjut Pak. Iya. Mungkin sedikit tentang tantangan pers untuk di masa yang akan datang menurut gambaran Pak Damanhuri. Ya, yang namanya media beserta wartawannya adalah orang yang selalu membuat perubahan-perubahan. Dan perubahan itu dimulai dari dirinya sendiri. Ketika arus media itu hanya konvensional, orang sangat merasakan dan orang sangat terkesima. Begitu peralihan datang, digitalisasi merambah kehidupan masyarakat, dan itu pun dilakukan oleh orang-orang media. Nah, Dewan Pers di sini lembaga yang bertanggung jawab untuk meningkatkan sumber daya manusia wartawan. Jauh-jauh hari sebelum era dunia berita online ini marak, dia telah mencetuskan yang namanya kompetensi wartawan. Artinya setiap wartawan itu harus diuji kompetennya. Apakah dia ini layak untuk melanjutkan profesi ini atau harus diberhentikan. Itu wewenangnya Dewan Pers. Makanya setiap tahun Dewan Pers itu melakukan uji kompetensi yang dinamakan dengan UKW, uji kompetensi wartawan. Tiap tahun Harus tiap tahun dilakukannya. Kadang-kadang dia melakukan UKW itu melalui PWI, melalui AJ, Aliansi Jurnalis Independen, ada yang melalui IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Kemudian ada juga melalui lembaga pers Dr. Sutomo, lembaga pers yang cukup kapabel di Jakarta, yang berangkat dari Yayasan Adi Negoro. Adi Negoro adalah seorang tokoh orang Awak, orang Talawi, si Junjuang, namanya diabadikan di kalangan jurnalis karena mampu melakukan pembaruan sebelum Indonesia ini ada. Namanya Jamaluddin Adi Negoro, dan namanya diabadikan di jalan-jalan di berbagai daerah dan di berbagai kota. Kalau di Padang itu sejak mulai dari Tabing arah ke sini, itu namanya Jalan Adi Negoro. Nah, Adi Negoro itu adalah tokoh pers, dan oleh Dewan Pers setiap tahun itu diberikan namanya Adi Negoro Award. Setiap tanggal 9 Februari, hari puncaknya, hari pers nasional itu, selalu itu ada Adi Negoro Award yang diberikan kepada wartawan-wartawan selama dalam 1 tahun itu dinilai. Kalau dia di media cetak, dinilai tulisannya itu. Kemudian kalau dia di media online juga dinilai tulisannya. Kemudian kalau dia di media televisi dinilai gambar-gambar yang ditayangkannya dari objek memenuhi nggak kaedah-kaedah jurnalistik yang mencerdaskan, yang membuat masyarakat nyaman, aman, sejuk, memenuhi unsur itu, diberikanlah dia penghargaan seperti itu. Nah, dunia jurnalistik itu jelas kalau punya tantangan, tentu punya tantangan. Sama juga seperti kelompok-kelompok lain yang tak terlepas dari rintangan dan tantangan. Karena dunia sekarang, apalagi dengan masa pandemi ini, kita sangat dianjurkan untuk bergerak cepat dan bertindak tepat. Kenapa demikian? Karena perubahan suatu waktu sangat cepat dan di luar agenda kita dan di luar dugaan kita. Begitu pula media ini, sejak dari media konvensional seperti media cetak yang awal-awalnya itu satu huruf demi huruf itu diambil, sama huruf A dipasangkan ke platnya, dicetak. Artinya apa? Begitu tinggi modalnya membuat sebuah media. Tapi sekarang enggak. Sekarang kalau salah tulisannya itu kita mengetik di layar komputer bisa dirubah.
nggak perlu pakai tip, nggak buang-buang kertas. Kadang udah dimasuk ke dalam berita kan bisa diedit. Bisa diedit lagi. Kalau pengalaman saya tuh kan, saya kan ada juga punya blog di Kompasiana. Kompasiana adalah media warga yang dimiliki oleh Kompas. Itu sangat mudah ketika pembaca itu komplain, oh itu salah. Oke, nanti saya edit. Ada ruangannya diedit. Nah, diedit bisa. Artinya apa? Artinya tantangan itu membuat wartawan harus semakin meningkatkan sumber daya manusianya. Sama juga kita di dunia pergerakan, di dunia keagamaan, bahwa menuntut ilmu itu tidak boleh berhenti. Betul. Semakin hebat orang itu menjadi wartawan, harus semakin banyak pula bacaannya. Harus semakin banyak pula tontonannya, harus semakin banyak pula dia melakukan diskusi-diskusi seperti yang kita lakukan hari ini. Harus banyak dia mempunyai referensi. Maka lahirlah karya-karyanya semakin hebat-hebat lagi. Nah, artinya itu yang dilakukan oleh Dewan Pers, menyaring setiap wartawan itu mengikuti uji kompetensi wartawan. Uji kompetensi wartawan itu ada tiga tingkatan. Pertama di tingkatan reporter atau wartawan lapangan, itu mengikuti jenjang wartawan muda namanya. Kemudian untuk kelas redaktur itu dinamakan uji kompetensi wartawan media. Kemudian untuk kelas pimpret atau pemilik media itu dinamakan uji kompetensi wartawan utama. Nah, kompetensi-kompetensi itu menyebabkan rekan-rekan wartawan itu tersisih dengan sendirinya. Karena publik atau pemerintahan atau lembaga swasta juga diberitahu oleh peraturan Dewan Pers itu bahwa dia suatu waktu kalau dia merasa tidak senang dengan wartawan itu, dia bisa menolak. Kalau wartawan itu tidak kompeten atau belum kompeten, dia berhak, oh sampai belum kompeten, saya enggak mau diwawancarai oleh orang itu. Boleh mundur. Dan itu haknya publik, dan itu haknya lembaga swasta dan lembaga-lembaga lainnya. Boleh seperti itu. Jadi makanya kalau ada orang merasa risih dengan kehadiran wartawan itu, sangat banyak menghubungi saya. Di antaranya para kepala sekolah, kepala SD, kepala SMP, guru-guru, ada wali nagari, hampir setiap hari mengeluhkan kepada saya tentang hal itu. Saya jelaskan saja bahwa wartawan itu sama juga dengan orang biasa. Dia manusia, dia juga butuh makan, dia juga butuh minum. Artinya apa? Sepanjang apapun yang ditanyanya ke Bapak, silahkan berikan keterangan. Kalau Bapak mau. Kalau Bapak tidak mau untuk memberi keterangan, juga tidak apa-apa. Juga berhak untuk menahan diri, untuk mengatakan kepada wartawan itu off the record. Artinya bukan untuk direkam, bukan untuk disiarkan, boleh. Jadi dengan media itu biasa-biasa saja. Apa yang ditanyanya ya jawab saja apa adanya sesuai tugas pokok dan fungsi Bapak selaku wali nagari atau selaku kepala sekolah. Tapi ketika dia minta duit ini itu segala macam, katakan saja duit tidak ada. Nah, itu selesai itu. Kalau ada Bapak duit ya, kalau Bapak ingin mau mengasih dia, kasih, tidak apa-apa juga. Nah, jadi seperti yang saya katakan, ini kota Pariaman dan Padang Pariaman ini kan daerah yang terletak di perlintasan. Daerah yang terletak di perlintasan. Orang mau ke Bukit Tinggi dari Padang lewat sini. Orang mau ke Pasaman, mau ke Lubuk Sekaping, pokoknya daerah kita ini daerah perlintasan yang dalam tanda petik wartawan abal-abalnya juga banyak singgah dan mampir di sini. Dan itu saya akui banyak kaduan, banyak keluhan di lapangan itu yang memberikan informasi ke saya. Dan kadang-kadang orang pun, sebagian wali nagari itu, sebagian kepala sekolah itu, banyak juga yang memanfaatkan nama saya. Ketika dia berhadapan dengan itu, lah itu enggak aja si tuanku tuh, itu dia tuh ketua PBI dia, itulah lari itu orang tuh kan. Jadi macam-macam lah
kelakuan wartawan itu datang ke tengah masyarakat yang seharusnya tidak seperti demikian. Kenapa? Karena itu sudah imbasnya dari dunia kebebasan, dari era digitalisasi. Dia punya media sendiri, dia yang mencari berita sendiri, dia yang mengolah, dia yang menerbitkan, dan dia pula yang mensare di berbagai dunia media sosial, baik Facebook, baik Instagram, dan segala macamnya. Jadi tidak ada saringannya. Nah, jadi seharusnya media itu harus punya saringan. Nah, standar Dewan Pers itu, sebuah media itu layak untuk terbit, mempunyai wartawan utama sekian orang, wartawan medianya sekian orang, wartawan mudanya sekian orang. Ada standar-standar seperti itu. Kalau tidak, dia belum ada izin operasional untuk terbit dari Dewan Pers. Jadi terakhir untuk mendirikan lembaga penyiaran itu atau lembaga pers itu harus ada izin dari Dewan Pers. Berarti untuk melengkapi validasi dari penyampaian berita baik konvensional maupun di digital itu harus melengkapi kompetensi-kompetensi yang ada di PWI. Yang menarik pembahasan kita kali ini. Mungkin karena kita terbatas waktu, Pak, closing statement untuk kegiatan kita pada kali ini untuk masyarakat atau teman-teman jurnalistik yang ada di Singapura. Baik, artinya kita berbicara soal media tentu tidak terlepas berbicara soal kemajuan dan soal perubahan yang datang tiap sebentar, yang menuntut media, pengelola media atau pembuat media itu sendiri harus kompeten, harus mempunyai nilai-nilai kompetensi yang diatur oleh Dewan Pers, dan itu telah diterapkan standarnya sejak tahun 2012 oleh Dewan Pers, dan telah ribuan wartawan yang lolos itu, dan banyak pula yang tidak lolos uji kompetensi. Tergantung kemampuan si wartawan itu sendiri ketika dia menghadapi ujian itu. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus, sesuailah standar yang dia miliki. Namun yang jelas dunia media massa itu, dunia jurnalistik itu tetap yang terdepan dalam menyuarakan kebenaran, menyuarakan hal-hal kontrol sosial, tetap berada di jalur independen, menjaga stabilitas keamanan di Republik ini. Makanya setiap momen-momen Hari Pers Nasional yang dilakukan setiap tanggal 9 Februari itu, tema-tema yang diangkat itu sesuai dengan keadaan situasi kondisi saat itu. Makanya ketika dunia vaksinasi, media terdepan menyuarakan hal seperti itu setelah adanya cek dan recheck oleh pihak kompeten seperti MUI. Nah, makanya media selalu terdepan menyuarakan hal seperti itu, bahwa vaksinasi itu boleh dan dianjurkan, bukan itu merusak manusia dan bukan hal yang dilarang. Nah, kalau ada berita-berita yang menyebabkan masyarakat risih karena vaksinasi itu, iya, media paling bertanggung jawab untuk meluruskan itu, bahwa tidak ada hal apa-apa dalam dunia vaksin itu, ikuti saja protokol kesehatan. Jadi barangkali itu sebagai closing statement dari rangkaian dialog kita pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Damanhuri, bahwasanya seorang jurnalistik atau pers harus mengedepankan kebenaran, harus selalu objektif dalam menilai suatu masalah. Baik, mungkin sekian kegiatan kita pada hari ini dalam Lembaga Pengembangan Pelatihan Kewirausahaan dan Bisnis Generasi Nusantara dalam kegiatan Smart Discuss, Teh dan Ngopi, teman hangat ngobrol pintar. Support by CV bersama Bintang Nusantara dan media partner Tinjo Sumbar. Saya Rindu Setia Putra, selaku host undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.